Jangan lupa like, comment, and subscribe. Halo, kembali lagi bersama Ibnul Official. Malam hari ini kita akan mereview sejarah tentang Kabupaten Pati atau Kadipaten Pati dari zaman dahulu berdirinya Kadipaten Pati dan sampai sekarang ini. Pastinya teman-teman semua di rumah pasti penasaran sejarah tentang berdirinya Kadipaten Pati itu seperti apa berdirinya. Nah, nanti kita akan jelaskan langsung atau tanyakan langsung kepada Mbah Mudin. Nah, nanti Mbah Mudin beliau yang menceritakan tentang asal usul berdirinya Kadipaten Pati dari zaman terdahulu. Oke. Terima kasih. Kita akan tanyakan langsung kepada beliau tentang asal usul Kadipaten Pati. Oke, Mbak Mudin, gimana kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah sehat, Mbah ya. Sesuai pertanyaan kali ini, Mbah, kita akan mereview sejarah tentang masa lalu berdirinya Kadipaten Pati. Nah, Mbak Mudin bisa menjelaskan tentang berdirinya Kadipaten Pati, Mbak? Insya Allah bisa. Oke. Insya Allah. Semoga, Mbah, kita awali. Ya begini, banyak beredar itu di kalangan cerita masyarakat, tutur kinular, terus dongeng-dongeng, yang semua itu sudah bermuara ke entah itu ke YouTube, entah itu di tulisan di Google, banyak sekali sudah. Namun karena sampean bertanya, ya wajib wong takon niku kudu dijawab. Soalnya nek wong takon gak dijawab kan dosa. Jadi begini, yang saya tahu, dan ini tidak mengklaim bahwa yang saya tahu itu adalah yang paling benar, tidak. Jadi sekali lagi kebenaran itu milik Allah. Tentang berseliweran dongeng cerita yang berbentuk video atau tulisan-tulisan, itu sebenarnya juga sesuatu yang belum tentu benar. Namun karena dunia ini butuh sesuatu yang menyejukkan, makanya banyak orang yang mencari-cari sesuatu tentang hal yang diinginkan terkait dengan sejarah berdirinya Kadipaten Pati. Begini yang kami tahu, itu sebelum nama Pati itu ada, itu lebih awal, sekitar awal abad ke-13, yaitu sekitar tahun 1200 sekian. Itu sudah Masehi, Mbak? Iya, sudah Masehi. Kalau kita menyebut abad itu pasti ya Masehi. Awal abad ke-13, bersamaan dengan berdirinya Kerajaan Singosari yang diperintah oleh Ken Arok, itu di Pati, ya dulu bukan Pati, tapi pesisir lor, ya, pesisir lor, tepatnya yaitu di sekitar Pegunungan Muria ini. Tunggu, Mbak, itu kenapa kok disebut Pati ini dulu pesisir lor, Mbak? Ya, karena dulu sebelum Masehi itu ada namanya Selat Lemuria. Dulu itu sebelum Masehi, sebelah selatan Pegunungan Muria ini berupa lautan. Berarti dulu sebelah selatan ini lautan, Mbak ya? Coba sampai lihat tekstur tanahnya, itu kan tanah lautan. Banyak itu ditemukan kewan-kewan segoro, misalnya iku kerang,
besusul itu kan kewan segara. Nah, karena dulunya memang itu selat, namanya Selat Muria, Lemuria. Itu makanya dulu disebut pesisir lor. Nah, itu setelah Masehi, tahun Masehi itu ada perubahan alam, akhirnya selat itu sedikit demi sedikit akhirnya menjadi daratan. Dan setelah itu maka di pesisir lor itu, yaitu di sekitar Bendungan Muria yang selatnya sudah menjadi daratan, itu berdiri dua kadipaten, yaitu berdirinya bersamaan dengan berdirinya Kerajaan Singosari awal abad ke-12, awal abad ke-13, yaitu sekitar tahun 1200 sekian. Nah, di situ itu yang di sebelah timur Sungai Silugonggo, Sungai Jungana itu. Silugonggo. Nah, itu dalam literatur kuno sungai itu disebut Sungai Silugonggo. Kenapa kok disebut Silugonggo? Nah, itu karena penisbatan nama sungai itu ke sungai di India sana. Oh gitu. Nah, di sungai India. Siapa yang menamakan Sungai Silugonggo? Ya Aji Saka. Itu dongengnya seperti itu. Jadi yang menamakan sungai itu, Sungai Juwana dengan nama Silugonggo itu Aji Saka dari India. Itu sekitar abad ke-2 Masehi, tahun 200 beliau datang ke sini. Nah, itu di sebelah sebelah selatan Sungai Silugonggo itu berdiri kadipaten namanya Paranggurdo. Sisa-sisa bekas peninggalan Kadipaten Paranggurdo itu bisa kita lacak di Desa Gudo, Kecamatan Winong. Di situ ada sisa-sisa arkeolog kuno yang bisa kita lacak peninggalan daripada Kadipaten Paranggurdo. Terus yang sebelah utara Sungai Silugonggo itu namanya Kadipaten Carangsoko. Kadipaten Carangsoko itu jejak-jejaknya bisa kita telisik, kita telusuri di sebelah kidule Kecamatan Wedari Jaksa, tepatnya di Desa Jontro. Oh, Dukun Jontro. Ya, di situ ada banyak peninggalan masa lalu daripada Kadipaten Carangsoko. Pada kala itu yang menjadi penguasanya Paranggurdo namanya Adipati Yudopati. Nah, Adipati Yudopati yang menjadi penguasa Carangsoko namanya Adipati Puspo Andung Joyo. Kedua kadipaten ini rukun, saling tukar hadiah, saling tolong menolong, bahu membahu untuk kemajuan wilayah masing-masing. Jadi kesimpulannya dua kadipaten ini hidup berdampingan secara rukun, tidak ada perselisihan apapun. Pada suatu saat, belum itu dulu. Adipati Yudopati itu mempunyai putra laki-laki namanya Aryo Joyosari. Itu namanya putranya bernama Aryo Joyosari. Cuma satu itu, Mas? Satu ya, sematawayang. Tapi mungkin ada versi penyebutan yang berbeda ketika para viewer, para pecinta sejarah Kadipaten Pati mungkin ketika membuka YouTube dan sebagainya mungkin di situ ada penyebutan namanya Jasari. Soal nama monggo. Tapi yang kami tahu namanya Aryo Joyosari. Itu nama putra daripada Adipati Yudopati. Sedangkan Adipati Puspo Andung Joyo, penguasa Carangsoko itu mempunyai putri sematawayang. Namanya Dewi Rayung Wulan. Nah,
kedua penguasa kadipaten ini sepakat untuk besanan. Oh, jadi ingin istilahnya menjodohkan, Pak. Ya, besanan. Karena kedua kadipaten itu sudah lama berdampingan, hidup rukun. Jadi istilahnya ingin memperdekat tali persaudaraan menjadi besanan gitu, Pak ya. Jadi istilahnya ingin mantu dari tetangga. Ya, besanan. Besanan. Intinya besanan. Dan kesepakatan itu terjalin ya ketika apa itu yang jadi duta micoro atau bahasa kita ya perwakilan dari Adipati Yudapati itu mewakilkan kepada Ki Gedhe Yuyurumpung itu dikon nembung karo Adipati Puspahandungjaya. Jadi biasa pihak laki-laki nembung tali gunung dan seterusnya itu kan. Itu yang dipasrai tugas dikon nembung iku Ki Gedhe Yuyurumpung. Sapa iku Ki Gedhe Yuyurumpung? Ki Gedhe Yuyurumpung iku wong sing dipercaya tokoh sing duwe tanah perdikan ning daerah saiki daerah Maguhan, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang. Rembang sekarang ikut Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang. Tapi dulu Kadipaten Rembang itu belum ada ketika dua kadipaten itu ada, karena Kabupaten Rembang yang sekarang berdiri Kabupaten Rembang itu dulunya ikut wilayah Carangsaka yang dipercaya untuk menjadi apa itu namanya mimpin cara saiki itu dadi lurah ning daerah Rembang dan sekitarnya yaiku Ki Gedhe Yuyurumpung iku adalah bawahan daripada Yudapati. Ya gitu. Kepercayaan, Pak. Iya. Karena daerah Maguhan itu wilayah wewengkon daripada Ki Gedhe Yuyurumpung itu adalah bawahan daripada Kadipaten Parangkudu. Lha iku Yuyurumpung dikongkon nembung karo Adipati Puspahandungjaya itu berangkat. Sedangkan dari pihak Adipati Puspahandungjaya itu yang disuruh menjadi wakilnya menerima tamu dari Parangkudu adalah Ki Gedhe Sukmayana. Siapa itu Ki Gedhe Sukmayana? Yaitu tokoh sesepuh dari daerah Mojosemi. Mojosemi itu sekarang bisa dilacak yaitu Jasem Mojo Agung. Kecamatan Terangkil sekarang. Terangkil, Pak. Iya. Itu di situ ada bekas peninggalannya itu kolam. Itu. Nah, kedua orang perwakilannya bertemu. Seperti kita ini jagong ngopi udut cara saiki. Aku dikongkon karo Kanjeng Adipati Yudapati kon nglamar iki lho putrane Kanjeng Adipati Puspahandungjaya. Di arep dijodohno karo putrane Raden Arya Jayasari. Sedari pihak siapa itu Ki Ageng Sukmayan juga ngomong, monggo, malah bagus itu. Jadi bondo ora keliya. Nah, akhirnya singkat cerita si Yuyurumpung ini karena terkenal orangnya licik. Nah, licik. Dia itu tertarik dengan kerisnya Sukmayana. Biasa kan orang dulu itu membawa keris kan karena itu kan bukan senjata, itu bagian daripada aksesoris. Ciri khas, Pak ya. Ciri khas aksesoris pakaian. Gitu.
Itu. Jadi Kenapa Mbah? Kok bisa dia mempunyai akal licik untuk memiliki keris tersebut? nah itu Keunggulan apa ada keunggulan atau hal-hal yang lain? Mbah? begini, Yuyu Rumpung itu kan orangnya memang jos. Kalau sekarang itu mungkin tidak ada orang seperti Yuyu Rumpung. Sakti Mbah ya? Sakti, dia itu punya ilmu lembu sekilan, ya, terus wedus perucul, terus rawaruntek, sakti dia itu. Oh, orang yang punya ilmu-ilmu seperti itu bisa melihat sesuatu yang tersembunyi atau bisa mengendus aura yang terpancar, entah auranya seseorang, entah aura barang. Sehingga aura yang terpancar dari kerisnya Sukmayana ini tercium oleh batin Yuyu Rumpung. Nah, Yuyu Rumpung tahu bahwa keris ini bukan keris sembarangan. Keris apa itu yang dimiliki oleh Sukmayana? Yaitu keris rambut pinutung, yang sampai sekarang menjadi ikon Kabupaten Pati itu keris dan kuluk. Oh, jadi ikon Kabupaten Pati itu keris Rambut pinutung. rambut pinucung Mbah ya? Pinutung. Pinutung. Nah, dan kuluk Kanigoro kuluk itu kan mahkota Blangkon. raja. Oh, mahkota Mbah ya? Nah itu ceritanya panjang, tapi sekilas bisa saya sebutkan bahwa keris rambut pinutung adalah jilmaan daripada keris buatan Pugandring, yaitu keris Pugandring yang hilang berabad-abad dan ternyata disimpan oleh Empu Aji Dharma. Siapa Empu Aji Dharma yang menyimpan keris Empu Gandring itu? Empu Aji Dharma adalah keturunan daripada Aji Soko yang ke-12. Jadi yang kuat menyimpan keris Empu Gandring itu adalah keturunan daripada Aji Soko. Nah, untuk meredam apa itu namanya sentimen negatif, kekuatan aura negatif yang galak, pamor keris yang galak, kepengen mateni wong ae. Keris Empu Gandring kan ngono. Jadi hawane kepengen nujus wong. Lah itu maka disempurnakan karena keris Empu Gandring itu ketika dibuat membunuh Empu Gandring sendiri kan belum jadi. Kerisnya kan belum sempurna itu. Makanya itu disempurnakan lagi oleh Empu Aji Dharma, disempurnakan lagi auranya, pamornya dan sebagainya, akhirnya dinamakan keris rambut pinutung. Itu. Dan akhirnya diturunkan kepada anak cucunya sampai ke Ki Gede Sukmayana itu. Berarti Ki Gede Sukmayana itu adalah keturunan daripada Aji Soko. Nah, Berarti tujuan dari itu tadi apa tadi Mbah? Untuk panorama keris tersebut pamor supaya apa Mbah? supaya keris itu bisa berhaluan positif. Oh, jadi hawanya supaya positif baik, terus Mbah ya, baik ya. Itu. Karena sebelum dari itu hawanya itu ingin istilahnya Minum darah terus. minum darah terus Mbah ya. Nah, gitu. Nah, semenjak nama itu dirubah, maka para tokoh-tokoh pendekar-pendekar zaman itu berhenti mencari karena yang dicari sudah tidak ada. Karena Empu Gandring kan jadi rebutan zaman dulu itu. Sempat ninggal apa itu Empu Gandring itu kan jadi rebutan, dicari kemana-mana. Semua tokoh-tokoh ingin memiliki. Karena siapapun yang mempunyai keris itu, maka dia akan menjadi orang nomor 1 di Pulau Jawa. Itu makanya siapapun yang pasti ingin memiliki. Takutnya jatuh kepada tangan yang orang yang tidak baik. Ya begitu. Makanya ketika keris itu diserahkan ke Empu Aji Dharma, makanya itu disempurnakan pamornya, apa itu auranya, akhirnya menjelma menjadi pusaka yang berhaluan positif, berhaluan putih, diberi nama rambut pinutung. Apa itu nama rambut pinutung? Sekilas saja, saya tidak mau apa itu menyebut spesifikasi daripada penyebutan rambut pinutung, tapi sedikit saja bahwa di situ diselipkan sebutir rambut daripada rambutnya Empu Aji Dharma yang ditanam di keris itu. Nah, Jadi rambutnya Aji Dharma ditanam di keris tersebut Mbak ya. keris itu.
sehingga keris itu haluannya menjadi positif putih. Nah, rupanya sih kerisnya Sukmayana itu adalah keris rambut pinutung yang dia sendiri berarti saking saktinya itu tadi Mbak ya. Yuyu juga mencari-cari karena dia ingin berhalusinasi untuk memiliki keris tersebut karena tujuannya untuk menjadi orang nomor 1 di Pulau Jawa. Iya, karena siapapun yang menguasai keris rambut pinutung itu maka dia akan bisa memimpin Jawa ini. Nah begitu. Nah, akhirnya dia itu setelah ngobrol tadi kan, dia melirik-lirik keris yang diselipkan oleh Ki Gede Sukmayana itu. Akhirnya dia berpamitan pulang. Cara ngomong ya, nggih niki kula kinten sampun cekap. Anggen kula rembugan nglamar, iki kula nyuwun pamit. Nah gitu. Monggo. Nah, kurang luwih ngono sing Ki Gede Sukmayana, monggo. Nah, bareng si Yuyu Rumpung itu pulang, rupanya dia itu tidak pulang, tapi mengendus. Mengendus ke kediaman Sukmayana. Dia mencari siasat piye carane supaya keris iku iso tak jipuk. Ketika dia mengendus-endus mencari kesempatan untuk memiliki keris itu, mencuri dari rumahnya si Ki Gede Sukmayana, tidak berhasil. Akhirnya dia menyuruh orang kepercayaannya, anak buahnya sing ahli ngerampok, ahli maling, sing julik, yaiku jenenge Sondong Majruk. Sondong Majruk iku tokoh dari Wedari Jaksa. Makanya nama Wedari dan Jaksa itu sudah sejak dulu itu sudah ada. Sebelum kabupaten lahir itu nama Wedari dan Jaksa itu sudah ada. Karena itu yang apa itu Mbak, di Wedari itu ada makam Mbah Sondong itu Mbak. Ya. Nah, ya itu Sondong Majruk. Nah, dia itu orang kepercayaan daripada Yuyu Rumpung, dikongkon nyolong keris rambut pinutung, walhasil iso dicolong. Padahal keris tersebut sakti Mbak. Sakti. Tapi kok bisa diambil Mbak? Bisa diambil karena Sondong Majruk itu maling julik. Cara saiki iku apa sih? Nek karo agen FBI, CAI, hebat dia cara maling. Nah, akhirnya dia menggunakan sirup yang sangat luar biasa, dan sirup itu siapapun yang ketiban sirup itu pasti ngantuk dulu. Nah, jangankan orang biasa lah, seperti Sukmayana wae turu disirupi karo Sondong Majruk, turu terus keris digawa. Tapi sebelum Sondong Majruk menyerahkan kepada Yuyu Rumpung, karena jarak dari dan Maguan kan jauh. Nah, kalau sekarang bisa cepat naik motor, naik mobil kan. Kalau zaman dulu kan hutan. Jadi jalan kaki apa naik berkuda Mbak? Jalan kaki. Jalan kaki. Kuda itu kendaraan yang begini zaman dulu tidak sembarang orang punya. Jadi hanya orang-orang tertentu, penguasa-penguasa yang punya. Kalau rakyat seperti Sondong Majruk itu, walaupun tokoh dia punya kuda, dia harus bayar pajak, kena sanksi ini dan itu dari penguasa. Karena kuda itu memang kalau sekarang ya seperti BMW, Mercy itu pajaknya besar. Itu. Nah, sebelum si Sondong Majruk menyerahkan kepada Yuyu Rumpung, keburu dia itu dipergoki oleh adik seperguruannya Sondong Majruk, namanya Sondong Makerti. Rupanya Sondong Makerti ini juga disuruh oleh Ki Gede Sukmayana untuk mencari siapa yang mencuri keris pusaka rambut pinutung. Nah, Sondong Makerti
mencurigai tidak ada lain kecuali yang mampu mencuri pusaka itu adalah kakak seperguruannya sendiri, yaitu Sondong Majruk. Nah gitu. Akhirnya walhasil dua Sondong ini, yang satu perguruan ini berkelahi, berebut pusaka itu yang ada di tangan Sondong Majruk. Walhasil Sondong Majruk mati oleh Sondong Makerti. Dan akhirnya pusaka itu kembali lagi ke tangan Ki Gede Sukmayana. Jadi dikembalikan Pak ya. Dikembalikan. Jadi istilahnya punya niatan baik, tidak Iya, seperti iya. kakak seperguruannya untuk memiliki. Iya. Walaupun sama-sama begal maling, Sondong Majruk juga begal maling, Sondong Makerti juga begal maling. Tapi Sondong Makerti ini maling yang masih beradab. Nah, masih punya akhlak. Dia itu tidak mau mencuri milik orang yang kekurangan atau orang yang sangat membutuhkan. Dan dia itu mungkin ya kalau sekarang bahasa kita maling yang punya etika gitu. Gitu. Nah, walhasil ketika Yuyu Rumpung tahu mendengar kabar bahwa Sondong Majruk meninggal, akhirnya dia itu memendam dendam yang berkobar dalam dirinya kepada si Sukmayana. Dendam untuk membunuh dan menguasai keris itu. Karena sepengetahuannya si itu tadi Sondong Majruk itu tadi dibunuh sama Sukmayana Pak ya. Gitu. Padahal dibunuh sama adik seperguruannya. Iya. Setelah itu singkat cerita besanan ini kan tadi dalam kesepakatan rembuk antar wakil itu kan sudah ditentukan dinane, sasine, sudah ditentukan. Setelah sampai pada waktu yang ditentukan untuk besanan pernikahan itu, Hargian Polokromo, Wisuda Kromo antara si Pangeran Aryo Joyosari dan Dayakulan itu rombongan dari Parangkurudu itu yang menjadi pemimpinnya adalah tadi Yuyu Rumpung. Jadi itu karena agul-agulnya Parangkurudu adalah Yuyu Rumpung. Sebelum sampai ke pendopo Kadipaten Carangsaka itu ternyata mendengar ribut-ribut di Kadipaten Carangsaka bahwa Rayong Wulan itu hilang, calon mantan perempuan hilang. Karena diculik atau melarikan diri Pak. Nah ini kabar yang diterima oleh rombongan Adipati Yudopati dan para rombongan manten Kakung yang dipimpin oleh Yuyu Rumpung tadi. Setelah sampai ke Kadipaten Carangsaka, di situ kan nanggap wayang, ya. Di besanan Polokromo, Wisuda Kromo, mantenan putra putri sekalian iki ditangkap no wayang, hiburan wayang beber, belum ada wayang kulit. Karena adanya wayang kulit itu setelah abad 14, tahun 1400 ke sini itu baru ada wayang kulit. Sebelum tahun itu, abad itu wayang beber. Jadi gambar wayang itu mukanya ke depan. Kalau wayang kulit itu kan nyamping, mukanya kan ke samping. Kalau wayang beber itu ngadepnya ke depan wajahnya. Itu di jejer-jejer ini di kulit yang lebar kayak gini inilah, di jejer-jejer gitu, itu wayang beber namanya. Lah itu dalangnya itu namanya Dalang Soponyono. Dalang Soponyono adalah tokoh legendaris maestro wayang beber pada saat itu di sekitar Pegunungan Muria ini. Tidak ada maestro wayang yang sehebat Dalang Soponyono pada saat itu.
Siapa itu Dalang Suponyono? Adalah beliau itu juga sahabat karib daripada Ki Gede Sukmoyono. Nah itu. Dan perlu diketahui juga bahwa Dalang Suponyono adalah berdarah campuran, darah Jawa dan darah Cina. Nah, tapi tentang nama Cinanya itu sampai sekarang tidak diketahui siapa. Tapi kalau nama Jawanya itu Suponyono itu. Oke Mbak, sampai di sini episode kali ini kita akan melanjutkan biar teman-teman di rumah penasaran. Jadi nanti istilahnya ini bersambung dulu. Cerita ini bersambung dulu, kita akan lanjutkan di part 2. Jadi teman-teman itu biar penasaran, nanti tonton episode selanjutnya untuk Mbak Mudin menjelaskan tentang Kadipaten Pati itu tersebut. Sampai di sini, nanti part kedua kita akan menjelaskan selanjutnya. Jadi teman-teman terus ikuti channel Ibnul Official dan jangan lupa subscribe, like, dan komen Ibnul Official. Nanti kita akan menjelaskan di part 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.